Secara gamblang, Ilyas Al-Haf berhasrat bela timnas Indonesia. Syarat khusus Bima Sakti seleksi pemain keturunan. Pemain abroad yang sudah dihubungi staf pelatih timnas U17. Secara gamblang, Ilyas Al-Haf berhasrat bela timnas Indonesia. Pemain berdarah Indonesia Maroko yang kini bermain di Almere City, Ilyas Al-Haf belakangan ini menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya dirinya berhasil membawa timnya promosi ke divisi utama Liga Belanda pada musim depan, dan saat melakukan perayaan keberhasilan itu, dirinya tertangkap kamera memakai bendera Indonesia. Hal itulah yang kemudian menjadi sorotan supporter timnas Indonesia. Terbaru ini Ilyas kembali membuat harapan untuk pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya ia terang-terangan ingin membela timnas Indonesia. Hal ini terungkap dalam sebuah wawancara dari akun YouTube Yusa Nugraha. Lebih lanjut, ia pun bertanya-tanya apakah PSSI menginginkan dirinya untuk naturalisasi di waktu yang akan datang. Sebagai tambahan informasi, Ilyas Al-Haf sendiri cukup menjadi andalan Almere City di musim lalu. Pemain berusia 26 tahun itu tercatat bermain sebanyak 33 laga dan berhasil menorehkan 2 gol dan 4 assist di semua kompetisi. Kini, dirinya pun berstatus sebagai free agent usai masa kontraknya habis bersama Almere City dan bertekad mencari tantangan baru di musim depan. Terlepas dari itu, Al-Haf nampaknya mempunyai jiwa nasionalisme yang tinggi. Maka bukan tidak mungkin jika dirinya di musim depan tampil moncer bersama klub baru, Al-Haf bisa menjadi pemain sayap kanan pilihan Sintayong untuk Piala Asia 2023 mendatang. Pemain abroad yang sudah dihubungi staf pelatih timnas U17. Madrid Augusta telah menyelesaikan musim pertamanya di tim Youth ALC 34 di Belanda. Dia pun pernah menimba ilmu di akademi di ICEF Football yang berbasis di Prancis. Dengan tinggi 173 cm, dia pun bermain di posisi sebagai bek. Madrid sendiri adalah pemain asli dari tanah air, bahkan dirinya sudah ditelepon langsung oleh Coach Bima untuk ketersediaannya membela timnas Indonesia U17. Mahesa Ekayanto. Dia merupakan pemain yang merumput di Akademi AS Dordrecht Belanda. Mahesa Ekayanto memiliki paspor ganda saat ini, termasuk paspor Indonesia. Karena itu pemain dengan tinggi mencapai 182 cm ini bisa turut dipanggil ke timnas Indonesia U17 karena bisa membantu lini pertahanan semakin kokoh. Mahesa pun sebelumnya juga sudah dihubungi perwakilan staf pelatih timnas Indonesia U17. Wilber Lisko Dalim Jardim. Pemain yang membuat penasaran pecinta sepak bola tanah air ini akhirnya dikontak langsung pelatih timnas Indonesia U17 Bima Sakti. Hal itu diungkapkan langsung melalui ayah sang wonderkid yang berusia 16 tahun itu. Pemain yang baru menjebol gawang klub masa kecil Lionel Messi ini diharapkan bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia U17 agar lini depan skuad Garuda Asia tambah tajam lagi. Syarat khusus Bima Sakti seleksi pemain keturunan. Belakangan pecinta sepak bola tanah air dikejutkan atas pemilihan Coach Bima Sakti menjadi pelatih timnas Indonesia U17. Mereka dibuat pesimis lantaran pelatih berusia 46 tahun itu sebelumnya gagal membawa skuad Garuda Asia lolos ke Piala Asia U17 usai menjuarai Piala AFF U16 pada tahun lalu. Selain itu, beberapa staf pelatih juga dicap dengan pemain anti keturunan. Sebab di saat menjuarai Piala AFF U16, salah satu staf pelatihnya pelantunkan kata local pride yang seolah terlalu membanggakan pemain lokal. Terlepas dari itu, Coach Bima Sakti mengaku tak baper dengan kata-kata kejam dari netizen. Dirinya mengaku akan fokus dan amanah dengan dipilihnya menjadi kepala pelatih skuad Garuda Asia. Bahkan, Coach Bima tak segan-segan akan memanggil beberapa pemain keturunan.
Saya juga membuka kesempatan buat pemain-pemain diaspora yang berdarah Indonesia, entah itu ibunya atau bapaknya dari Indonesia, dan pemain itu wajib memiliki paspor Indonesia, sehingga tidak perlu dinaturalisasi. Ujar Bima Sakti. Pelatih kelahiran Kalimantan Timur ini juga sudah mengantongi beberapa nama pemain keturunan dan sudah berinteraksi dengan orang tua sang pemain. Sebelumnya, tenaga ahli potensi muda dan diaspora di Kemenpora RI, Hamdan Hamedan telah menyodorkan 30 pemain keturunan U17 yang bisa menjadi bagian dari skuad Garuda Asia, di mana 10 diantaranya sudah memiliki paspor Indonesia. Bima Sakti pun menambahkan jika pemain diaspora tersebut harus memiliki standar permainan di atas pemain lokal. Dirinya pun tak segan mencoret pemain keturunan yang dianggapnya tak sesuai ekspektasi. Timnas Indonesia U17 akan melakukan pemusatan latihan yang berlangsung selama 2 sesi, di mana sesi pertama akan berlangsung di Jakarta selama 2 bulan yakni Juli hingga Agustus. Kemudian, para pemain akan menjalani pemusatan latihan di Eropa. TC di Eropa akan digelar pada September hingga Oktober mendatang.